Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Pengudayana dengan NIM 182231074 akan memaparkan proyek ujian akhir saya untuk mata kuliah fisika komputasi dengan topik prediksi kerusakan mesin menggunakan regresi linier dan analisis error. Namun sebelum masuk ke inti tugas, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan latar belakang universitas kami. Universitas Airlangga atau lebih dikenal dengan UNER adalah salah satu universitas negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Berdiri pada tanggal 10 November 1954, UNER memiliki komitmen yang kuat dalam mencetak generasi unggul yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara nasional maupun internasional. Sebagai universitas yang mengusung visi Excellence with Morality, UNER berupaya untuk mengintegrasikan keunggulan akademik dengan nilai-nilai etika dan sosial yang kuat. Selanjutnya ada program studi fisika UNER di bawah Fakultas Sains dan Teknologi yang menjadi salah satu bagian penting dari upaya pengembangan riset dan teknologi di UNER. Fisika UNER tidak hanya membahas teori-teori fundamental, namun juga sangat berfokus pada aplikasinya dalam kehidupan nyata. Salah satunya melalui mata kuliah seperti fisika komputasi di sini. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk menerapkan konsep fisika dalam bentuk komputasi numerik dan pemodelan termasuk dalam peramalan data, analisis sistem, dan teknik prediksi. Dalam proyek ujian akhir ini, kami diminta membuat model komputasi yang sederhana yang dapat memprediksi suatu fenomena fisika atau rekayasa. Dengan pendekatan regresi linier, model ini kemudian dievaluasi menggunakan analisis error untuk mengetahui seberapa akurat prediksi yang digunakan oleh sistem. Saya memilih mensimulasikan prediksi kerusakan mesin berdasarkan lama pemakaian karena ini merupakan kasus nyata yang banyak ditemui di industri manufaktur maupun perawatan mesin. Lalu untuk latar belakang masalah, mesin industri seperti mesin produksi atau kendaraan berat akan mengalami penurunan performa seiring dengan waktu pemakaian. Kerusakan yang tidak diprediksi dengan baik dapat menyebabkan biaya perbaikan yang tinggi, waktu produksi yang hilang, hingga kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem yang bisa memperkirakan kapan mesin akan mengalami kerusakan berat, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum kegagalan terjadi. Dengan menggunakan data historis seperti berapa jam mesin digunakan dan seberapa cepat kerusakan terjadi, kita bisa membuat model prediktif berbasis regresi linier. Model ini dapat membantu memperkirakan umur mesin sebelum mengalami kerusakan berat. Untuk metode yang saya gunakan, regresi linier sederhana. Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam kasus ini, variabel independen atau X sama dengan lama pemakaian mesin atau dalam jam atau hari. Lalu variabel dependen atau Y tingkat kerusakan atau nilai kerusakan kumulatif. Model regresi linier sederhana mengikuti bentuk Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah koefisien regresi atau kemiringan garis, B adalah intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. Lalu pengumpulan data. Data yang digunakan berupa dataset simulasi berisi waktu pemakaian mesin dan tingkat kerusakan yang tercatat. Misalnya 20 titik data dari mesin yang diamati selama beberapa minggu. Untuk proses perhitungan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain membaca data dan melakukan visualisasi awal atau plot X vs Y. Lalu menghitung nilai A dan B menggunakan metode last squares. Lalu membentuk model prediksi, membandingkan hasil prediksi dengan data aktual dan menghitung error atau kesalahan prediksi. Lalu untuk pengaplikasinya di Python, saya akan menggunakan bantuan ChatGPT.
untuk analisis error, untuk mengukur seberapa baik model bekerja, saya menghitung beberapa parameter error, di antara lain mean absolute error atau MAE, yaitu rata-rata dari nilai absolut selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Root mean square error atau RMSE adalah akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Lalu R squared atau R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi data dapat dijelaskan oleh model. Nilai R kuadrat mendekati 1 menandakan model yang sangat baik. Lalu ada hasil dan visualisasi. Dari hasil perhitungan saya mendapatkan persamaan regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan 0,78x plus 5,2. Artinya setiap tambahan satu satuan waktu pemakaian mesin, tingkat kerusakan bertambah sekitar 0,78 unit dengan nilai awal kerusakan di 5,2 saat mesin baru digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba prompt yang dihasilkan dari ChatGPT tadi di Google Colab. Untuk prompt dari GPT ternyata masih terdapat error, jadi saya akan mencoba mencari fixnya.
hasil dari prompt yang saya dapat dari GPT menunjukkan hasil evaluasi model regresi linear yaitu MAE 23.48, MSE 764.23, lalu RMSE 27.64, R kuadrat minus 0,02. Lalu untuk interpretasi dan implikasi, model ini menunjukkan bahwa regresi linear dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk prediksi kerusakan mesin. Dengan data pemakaian rutin, kita bisa membangun sistem monitoring sederhana yang mengingatkan teknisi saat mesin mendekati ambang kerusakan. Namun perlu dicatat bahwa model ini bersifat linear, dan dalam banyak kasus nyata, kerusakan mesin bisa bersifat eksponensial atau non-linear. Oleh karena itu, model lanjutan seperti regresi linear, time series analysis, atau machine learning mungkin dibutuhkan untuk akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Universitas Airlangga melalui program studi fisika terus mendorong interaksi antara teori dan aplikasi nyata dalam dunia industri. Dalam tugas akhir fisika komputasi, saya membangun model regresi linear sederhana untuk memprediksi kerusakan mesin berdasarkan waktu pemakaian. Model ini menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai R kuadrat sebesar minus 0,02. Menandakan model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi data. Lalu analisis error menunjukkan masih ada ruang perbaikan, terutama dalam memasukkan variabel lain yang relevan. Secara umum, proyek ini membuktikan bahwa pendekatan komputasi dalam fisika sangat relevan untuk aplikasi nyata, terutama dalam bidang prediksi dan optimasi sistem. Lalu saya akan membuat jurnal sekalian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga proyek ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ilmu fisika komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.